Hey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah dengar semuanya ya? Iya. Oke, bismillah teman-teman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di kajian online gratis terbuka untuk umum yang diselenggarakan oleh Hawari Academy bekerja sama dengan Halaqah Quran Zainab Al-Kubro atau Haki ZA. Berikut kami akan mengenalkan platform. Perlu kami sampaikan sedikit pengenalan bahwa Hawari Academy merupakan sebuah platform edukasi yang berfokus pada ilmu syar'i dan ilmu umum, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring melalui berbagai media seperti Google Meet, Zoom, dan lainnya, serta juga secara luring di rumah belajar kami yang berlokasi di Jalan Ganggeng Timur, Mertasinga, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Adapun kelas ilmu syar'i kami antara lain ada kelas tahsin, kelas tahfidz, kelas bahasa Arab, madrasah diniyah, TPQ for Kids, baca kitab, kajian, dan daurah. Sedangkan untuk ilmu umum, kami menyelenggarakan bimbingan belajar SD, SMP, SMA, webinar, talk show, serta berbagai pelatihan. Pengajar Hawari Academy berasal dari berbagai universitas ternama dan lembaga pendidikan yang kompeten di bidangnya, seperti UGM, UNY, UNES, IPB, Pol Bantan, Mahat Al-Ilmi Yogyakarta, STAI Ali bin Abi Thalib, Surabaya, dan lainnya. Selamat datang, Ustaz. Visi Hawari Academy menjadi platform edukasi yang membina generasi bertauhid, berakidah lurus sesuai dengan pemahaman salaf dan berakhlak mulia. Misi Hawari Academy yang pertama, menanamkan niat yang lurus dan ikhlas karena Allah dalam setiap aktivitas belajar mengajar, menyelenggarakan program pembelajaran yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan ulama salaf. Kemudian yang ketiga, menghadirkan sistem pembelajaran yang adaptif, aplikatif, relevan dengan kebutuhan penuntut ilmu masa kini. Yang keempat, membangun komunitas edukatif yang mendukung pertumbuhan ruhiyah, intelektual, dan emosional para penuntut ilmu. Berikut kami juga kenalkan sekilas tentang Haki ZA atau Halaqah Quran Zainab Al-Kubra, yaitu sebuah halakoh untuk akhwat yang menghadirkan program online seperti belajar tajwid, hifdzil Quran, khatmul Quran, tafsir, fikih hadis, qiraatul kutaib, dan lainnya, yang dibina langsung oleh guru kita Ustadz Muhammad Farid Tamam LCMH. Baik teman-teman, tema kajian kita pada malam hari ini adalah adab mahkota seorang hamba. Nah, tema ini diangkat untuk mengingatkan kita semua bahwa adab bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian dari tauhid dan jalan keselamatan seorang hamba. Sebagaimana nasihat Imam Malik rahimahullah, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Nah, kenapa sampai para ulama mendahulukan belajar adab? Sebagaimana Yusuf bin Husain berkata, bil adami tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab, maka engkau juga akan mudah untuk memahami sebuah ilmu. Nah, ucapan terima kasih kepada media partner, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media partner yang telah mendukung dan membantu menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala berlipat ganda.
Kami akan bacakan daftar media partner pada kajian hari ini. Yang pertama ada @zina_tunisa, @berbagikebaikan.21, @kajian Jogja, @little_dreams, @ahwat creative project, @ahwat at at-taskip, kemudian @missmaiba.id, @sabilul.jannah, @willing mengaji official, @salaful muslimah, @safari_dakwah, @tajul.quran, @sharingsistervilla.idn, @simal.indonesia, @fatimah hadining, ya, @infokajian_cilacap, @abudaffa_, @fahima academy, @skio Indonesia, @wonogiri mengaji, dan @sleman.mengaji. Oke teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kajian, izinkan saya menyampaikan beberapa adab dan ketentuan bagi peserta agar majelis ilmu ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Mohon izin Ustaz. Yang pertama adalah ketika kajian berlangsung, peserta wajib dalam keadaan siap. Akhwat disarankan untuk memakai jilbab dan menyiapkan alat tulis. Kemudian peserta akhwat dilarang mengaktifkan video. Kemudian hendaknya peserta berwudu sebelum bermajelis dimulai. Kemudian peserta tidak mengobrol ketika materi disampaikan. Yang berikutnya adalah peserta wajib mendengarkan dengan seksama, fokus, dan tidak mengerjakan kegiatan lain yang akan menghilangkan fokus. Berikutnya peserta wajib mencatat materi yang disampaikan pengajar. Berikutnya peserta diharapkan menjaga mikrofon agar tidak terbuka selama kajian berlangsung. Kemudian peserta tidak diperbolehkan selonjor atau tidur-tiduran selama kajian berlangsung. Kemudian peserta yang ingin bertanya langsung di kajian wajib menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Kemudian hendaknya peserta mengikhlaskan niat dari sebelum dilaksanakan sampai berakhirnya acara pada malam hari ini. Kemudian peserta diharapkan mencari tempat paling nyaman saat bermajelis di Zoom agar materi yang diserap maksimal dan terhindar dari kebisingan. Berikutnya, peserta tidak menyebarkan apapun tanpa izin lembaga. Berikutnya, peserta tidak meninggalkan kajian sampai pemateri keluar dari majelis atau menutup majelis tersebut. Kemudian diharapkan peserta memurajaah, mengamalkan, serta mengajarkan kembali materi yang telah disampaikan dan didapatkan selama bermajelis agar ilmu tersebut tidak hilang. Kemudian hendaknya peserta tetap menjaga adab menuntut ilmu saat online sebagaimana ketika belajar offline. Kemudian keberkahan ilmu akan berbanding lurus dengan pengagungan kita terhadap ilmu dan para ahli ilmu. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Jazakumullah khairan kepada para peserta sekalian atas kerjasamanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi ilmu kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, saya Bagus Marwanto, insya Allah akan membersamai antum semua sebagai MC sekaligus moderator pada malam hari ini. Kajian akan disampaikan oleh guru kita tercinta, Ustadz Muhammad Farid LCMH Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kajian akan disampaikan oleh guru kita tercinta, Ustadz Muhammad Farid Tamam LCMH Hafizahullahu Ta'ala. Beliau lahir di Demak 12 September 1984 Masehi. Pendidikan beliau adalah MI Masmaratul Huda, Karangrejo Bonang Demak, kemudian MTS Negeri 1 Bonang Demak, Madrasah Aliyah Negeri 1 Demak, sekaligus pesantren di PP At-Taslim, Kerancan Demak Kota, kemudian Mahat Ali Imam Syafi'i Cilacap, kemudian Lipia Jakarta Strata 1, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo atau UMS Strata 2. Pengalaman bekerja beliau adalah berkegiatan di Departemen Pendidikan Yayasan As-Sofwa Jakarta. Kemudian dosen sekaligus mudir Mahat Ali Imam Syafi'i Cilacap
dan pembina Haki ZA. Baik teman-teman, tanpa berpanjang kata, mari kita siapkan hati, fokuskan pendengaran, serta catat poin-poin penting. Kita akan langsung menyimak kajian malam ini, adab mahkota seorang hamba kepada Ustadz Muhammad Farid Tamam LCMH Hafizahullah Ta'ala. Dengan hormat kami persilahkan. Ayo, tes suaranya kedengaran. Alhamdulillah sudah Ustadz. Kecil atau besar tanpa harus bantuan handset. Kalau pakai handset insya Allah makin jelas Ustadz. Oke, tunggu sebentar. Baik, dicoba kesempatan berikutnya. Sudah jelas? Alhamdulillah sudah Ustadz. Oke, bisa dimulai sekarang. Insya Allah siap Ustadz. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kita panjatkan syukur kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kenikmatan yang tidak terhitung. Di antaranya adalah nikmat pertemuan yang kita hadir pada kesempatan kali ini imbabil munasahah, yaitu saling memberikan nasihat satu dengan yang lain. Tanpa kita bisa memberikan nasihat, maka agama kita tidak akan tegak. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan, ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu semuanya adalah nasihat. Jadi kalau orang nggak pernah mencari nasihat buat dirinya sendiri, maka agama tidak bagus. Jadi kalau kita mengaji, membaca buku, mendengarkan ceramah, itu adalah sebetulnya adalah bagaimana kita mengisi hati kita dari materi-materi petunjuk-petunjuk yang sedang kita baca atau kita dengarkan. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang mulia, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi pertemuan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, kepada sahabat, kepada umat yang selalu mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini adalah adab mahkota seorang hamba. Ya, adab akhlak yang mulia jadikan suatu hal yang penting. Jadi mahkota itu tidak pernah ditaruh di bawah ya. Mahkota itu ditaruh di atas ya. Suatu hal yang berharga. Tidak boleh jatuh, tidak boleh lecet, tidak boleh pecah. Sebagaimana akhlak bagi seorang hamba pada kesempatan kali ini diibaratkan bagai mahkota yang begitu mahal yang harus dijaga sebaik-baiknya. Ya. Jadi orang yang bahagia, kata Imam Ibnul Qayyim, nanti akan kita baca ya perkataan beliau, adalah tanda kebahagiaan seseorang. Jadi kalau orang ingin bahagia, pertama di antara yang harus diperhatikan adalah menjaga adabnya, ya, menjaga akhlaknya. Baik, kita mulai dalam mukaddimah ya. Bahwa akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama kita, dalam agama Islam. Ya.
Jadi Islam mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama kita, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Ya, jadi Nabi yang dibawa oleh Nabi, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semua adalah cerminan akhlak yang mulia. Jadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, ya nanti akan kita pelajari, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama dan yang lain. Semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari adalah cerminan dari akhlak yang mulia. Ini materi uh, bisa dikaji 4 jam, 5 jam ya ini. Ini materi berapa jam ini? Kak, Kak Bagus berapa jam ini? Dikasih waktu berapa lama ini? Halo, tes. 6 Ustaz. Berapa Insya Allah berapa lama ini untuk sampai penyampaian materi berapa lama? Jam 12 malam. penyampaian materi sampai 20.30 Ustaz. 20.30 berarti sebentar berarti ya. Iya, baik. Sampai 20.55 Ustaz. Afwan. 20.55 di jam 6 Ustaz. 9 ya. Iya insya Allah. Baik, baik. Iya. Soalnya ini cukup panjang sekali. Nanti kalau tidak selesai bisa dibaca masing-masing ya. Baik, jadi akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi sehingga Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan orang yang bagus, orang yang terbaik terbaik agamanya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ya, benar sekali. Jadi akhlak di sini adalah totalitas. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan salam kepada orang lain, tidak hanya tersenyum ya bertemu orang lain, tidak. Tapi akhlak yang dimaksud, yang diminta, yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah totalitas. Bagaimana akhlak dia kepada Allah, akhlak dia kepada Rasulullah, akhlak dia kepada orang tuanya, akhlak dia kepada gurunya, akhlak kepada sesama temannya, akhlak kepada diri sendiri, kepada istrinya, pasangannya, itu totalitas yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dikatakan orang ini berakhlak, tapi dia tidak menutup aurat. Orang ini berakhlak, tapi dia tidak mendirikan salatnya. Jadi nggak bisa dikatakan berakhlak seperti itu. Jadi akhlak yang difahami oleh seorang Muslim adalah totalitas. Hatinya dia berakhlak, lisannya berakhlak, tangannya berakhlak, kakinya berakhlak. Jadi orang yang paling bagus agamanya adalah orang yang paling bagus akhlaknya ya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Kemudian berikutnya ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim berikutnya bahwa orang yang bahagia adalah orang yang akhlaknya mulia. Beliau mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi. Ya, materinya digeser berikutnya. Jadi adab seorang, kata beliau, adab yang baik yang dimiliki oleh seseorang adalah tanda kebahagiaannya. Dan sedikitnya adab yang dimiliki oleh seorang muslim adalah alamatu syaqawatihi. Ya, bahwa itu tanda kesengsaraan seseorang. Iya. Nah, sungguh kasihan ya orang-orang yang tidak beradab, kemudian di dunia sengsara, kemudian di akhirat juga sengsara. Kasihan sekali. Ya, jika orang ingin bahagia, maka harus dijaga adabnya. Orang yang beradab adalah hati, orang yang berhati tenang. Orang yang berhati khusyuk, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik dengan sesama, ya. Itu tanda kebahagiaan seseorang.
Kemudian juga disebutkan asar dari siapa? Dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak, ya, seorang ulama, mengatakan barang siapa yang menyepelekan adab maka dia akan dihukum oleh Allah untuk meninggalkan ibadah sunnah. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sunnah akan diberikan hukuman oleh Allah, akan mudah baginya meninggalkan perbuatan wajib. Ya, ini luar biasa ya. Jadi rentetannya uh, kuat sekali. Ketika orang itu menyepelekan adab, dia akan menyepelekan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan menyepelekan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adab-adab, akhlak-akhlak, budi pekerti yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan di apa namanya disia-siakan. Kalau orang sudah menyepelekan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menyepelekan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Jadi rentetannya, ya, kalau orang tidak berakhlak, orang itu akan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya, luar biasa ya. Ini nasihat yang sangat berharga yang dikatakan oleh siapa? Abdullah ibnul Mubarak. Kemudian yang terakhir dalam mukaddimah ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berakhlak. Ya, jadi orang yang ingin berakhlak, bagaimana sih orang ini hidup dengan akhlak yang mulia? Maka coba kita perlu mempelajari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ya ada ya, mungkin pernah ada kajian di Hawari Akademi ini tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah cerminan dan praktek nyata dari adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita menyepelekan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga menjadi catatan ya. Jadi ketika kita mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengetahui umur berapa beliau mendapatkan wahyu, diangkat menjadi rasul dan seterusnya, tidak. Tapi dari kecil ada hikmah-hikmah yang perlu kita pelajari dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ya ringkasannya, jadi orang itu beradab kepada Allah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang sangat penting. Jika orang sudah tidak lagi mengagungkan Allah, maka dia akan menyepelekan kewajiban-kewajiban. Ya, jadi kalau ada azan, dia tidak tersentuh hatinya bahwa ada kewajiban sholat yang harus dilakukan. Jadi kalau seorang muslim sudah tidak mengagungkan Allah, mengagungkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya tidak tersentuh, maka dengan harap dia akan uh, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian taat kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada Allah baik dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Nah, ini 3 poin yang akan kita bahas secara rinci. Kalau nggak salah ada 9 poin yang kita sebutkan ya tentang adab kita kepada Allah. Secara ringkas kita beribadah dan sujud hanya kepada Allah. Jadi kalau orang nggak sujud kepada Allah, tidak berakhlak kepada Allah. Sekalipun dia sangat sopan sekali kalau dia lewat mengucapkan salam, dia sopan, tidak pernah mengganggu orang lain, tapi ternyata dia tidak mau sholat. Ini belum dianggap orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengagungkan Allah secara umum, syariatnya, ya, nabinya dan seterusnya perlu diagungkan. Yang ketiga, taat kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Yang pertama, ini rinciannya dari 3 poin tersebut. Yang pertama adalah membenarkan semua hal yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal yang gaib. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala?
Ini yang menjadikan kita kadang nggak kuat keimanan kita karena kita nggak yakin dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita. Ya, tentang obat-obatan kan ada ya dalam Al-Quran. Eh, Obat itu ada di lebah gitu ya. Terkadang orang lebih meyakini obat kimia lebih hebat daripada madu yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan keimanan kita menjadi lemah karena kita uh, kurangnya hati kita dalam meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah menerima hukum Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada ya. Jadi kalau ada hukum yang Allah terapkan ya, seringkali ada penolakan gitu ya. Ada laki-laki protes dengan hukum yang diterapkan untuk wanita, wanita protes kepada hukum yang diterapkan laki-laki, tentang poligami, tentang yang semisalnya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana kita bisa menata diri, menata hati untuk berlapang dada. Ya. Kemudian berikutnya kita nggak sebutkan semua dalilnya ya. Kemudian ridho tentang qada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semua kehidupan ini adalah ujian. Ujian itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang Allah berikan dari kesehatan, ujian kesenangan rata-rata kita lebih banyak daripada ujian yang menyedihkan. Karena orang itu merasa diuji ketika dia merasa sedih saja. Ketika dia sehat, dia merasa nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu yang lebih sulit, ujian yang lebih sulit yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dicatat nanti pertanyaan ya. Mana yang lebih afdal, orang kaya bersyukur atau miskin yang qanaah? Baik. Ya, nanti barangkali bisa menjawab. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang beradab adalah orang yang merendahkan diri. Dia merasa tidak punya. Allah yang memiliki segalanya. Nah, jadi orang yang sopan adalah orang yang selalu merasa dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ketika kita merasa butuh kemudian kita berdoa, tapi kapan saja ketika kita lapang, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilanggengkan kenikmatan yang Allah berikan. Kadang orang nikmat sudah punya mobil, kesehatan, punya rumah dan seterusnya, dia kira nggak ada sesuatu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskinya dia minta kepada Allah supaya dilanggengkan kenikmatan-kenikmatan itu, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada seorang penyair mengatakan, "Wallahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdhabu." Jadi uh, Allah marah kalau orang nggak minta kepadanya. Dan Bani Adam manusia justru sebaliknya marah ketika ada orang yang selalu minta kepadanya. Ya jengkel tentunya kalau ada orang yang setiap hari orang yang sama ngetuk pintu kita, Pak minta kita buka, dia lagi. Kemudian besok lagi datang, dia lagi. Manusia, tabiat manusia bosan. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala suka dengan hamba yang seperti itu. Ketika dia punya masalah, dia adukan. Ketika dia punya masalah, dia adukan. Ketika dia dapat sesuatu, dia bersyukur kepada Allah, lapor. Ya, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat ini, kemana ini. Kemudian ya Allah tetapkan nikmat ini pada diri kami, keluarga kami, ayah kami, ibu kami, istri kami, anak-anak kami. Bersyukur, sampaikan dalam doa, panjatkan syukur dalam doa. Tidak hanya doa itu hanya mengadukan masalah yang rumit, ya, tapi doa itu juga adalah ungkapan kita panjatkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat ya. Jadi jangan berdoa itu ketika pas sulit-sulit aja ketika kita berdoa. Tapi kalau pas kita senang nggak pernah berdoa. Coba ketika kita senang kita haturkan kepada Allah, ya Allah aku terima kasih. Ya terima kasih kepadamu, kau berikan nikmat ini, itu, dan seterusnya. Nah, mungkin menjadi catatan bagi kita ya. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah, mungkin 50 aja ya. Ya, itu kita
rasa kewalahan, padahal nikmat Allah itu tidak terhingga pada diri kita. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian, ini penting sekali nih. Berikutnya ya, memakai pakaian yang indah, yang terindah ketika sholat. Nah, rata-rata kita kalau beli baju sholat itu mukna ya, mukna atau baju koko yang paling murah. Kalau beli baju kondangan yang paling mahal, ini nggak benar ya, nggak benar. Padahal ketika kita sujud kepada Allah itu kan kita sedang butuh kepada Allah. Kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Tapi pakaiannya sekedarnya. Apalagi di rumah ya, pakai kaos oblong gitu kalau laki-laki. Ya pakai sarung di pinggang tinggi gitu ya. Nah, itu tidak sangat sopan sekali ya. Tidak sopan sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga kayak gitu ya. Jadi ya ahlan wasalan yang bergabung untuk bisa dikondisikan. Baik. Jadi penting sekali ya. Jadi sekalipun ibu-ibu di rumah ya, yang paling bagus bagi ibu-ibu sholat adalah di rumahnya, ruang tamu, ruang tengah dan kamarnya. Yang afdal adalah di kamarnya. Yang paling tertutup, yang semakin jauh dari kaum lelaki, bagi wanita adalah yang paling afdal. Itulah mahkota bagi seorang wanita. Ya, jadi laki-laki ke masjid pakai baju yang paling bagus. Nah, ini catatan ya. Bagi kaum laki-laki yang bagus, yang beli baju itu yang mahal. Ya, jadi menutup aurat, kemudian indah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasan kalian ketika pergi ke masjid. Ini jangan disalahpahami ibu-ibu ya. Kalau ke masjid pakai apa namanya? Kalungnya dipakai, gelangnya dipakai semuanya enggak. Tapi yang dimaksud zina di sini adalah satrul aurah wal jamal, yaitu menutup aurat dan keindahan. Ada yang menutup aurat tapi nggak indah, seperti orang pakai kaos oblong hitam gitu ya, gombor, tidak ketat, pergi ke masjid. Dia menutup aurat tapi nggak indah. Ada ya, seperti itu ya. Iya, mungkin dalam kecuali kalau untuk kondisi terpaksa, sedang safar atau kegiatan dan harus sholat dengan kondisi yang ada, tidak menjadi masalah. Tapi dalam kondisi sehari-hari yang kita bisa persiapkan dari rumah yang lebih baik, nah itu yang kita nggak kurang sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang beradab. Ada ucapan yang bagus kata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ya, ada ya. Berikutnya, kana li ba'di salaf khullatun bimablaghin 'adzim minal mal. Ya, ini perlu dicatat ya, perlu dicatat semuanya. Wa kana yalbasuha waqta shalah wa yaqulu rabbi ahakku man tajammaltu lahu fi salati. Dahulu sebagian ulama kita punya pakaian khullah bimablagh azim minal, yaitu punya baju yang harganya mahal sekali. Dan mereka memakainya ketika waktu sholat. Jadi ada pakaian khusus. Rasulullah juga seperti itu. Kalau terlebih sholat sholat Jumat itu Rasulullah lebih lagi pakai baju khusus. Ya. Sekalipun dalam setiap 5 waktu Rasulullah SAW juga memakai pakaian yang yang mulia tentunya ya. Ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita ya. Jadi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari adab seorang muslim, pakai baju yang bagus ya, sekalipun kalau nggak mahal dan masalah, tapi yang bagus, yang indah, dan mengatakan Rabbku adalah yang paling berhak aku berhias untuk. Luar biasa. Ya, jadi tentunya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti berikutnya bagi seorang istri adalah suaminya. Kemudian di sini juga ada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, murid beliau, wa ma'lumun anna Allah taala yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi la siyama idza waqafa baina yadayhi. Jadi senang ya, tentunya Allah senang ketika ada ini ya, ada bekas asar nikmat yang Allah berikan, terutama ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apalagi kalau nggak pakai baju yang bagus, gitu kan. Allah kasih nikmat duit nih, duit mahal banyak gitu. Tapi nggak kelihatan sama sekali ketika dia menghadap Allah, nggak kelihatan atharnya. Ketika dia sujud, ketika dia berpakaian menghadap Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya yang murah-murah. Ya, yang murah-murah. Pecinya yang harganya murah, paling murah, baju kokonya yang paling murah, sarungnya yang paling murah. Kalau beli baju batik ratusan ribu, 1 juta dan seterusnya. Ini adabnya kurang ya, kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga khusyuk. Ya, khusyuk ya. Orang yang sukses adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Ya, orang yang khusyuk di antaranya adalah orang yang sukses, orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan juga yang mulia dari Al-Imam Ibnul Qayyim ya, berikutnya perkataan yang mulia dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Iya, di bagian akhirnya beliau mengatakan wala raiba annahu min adabil wuqufi baina yaday al-muluk wal udama fa'adhimul muluk ahaqqu bihi. Jadi kalau seandainya orang uh, menghadap seorang raja, orang yang terhormat, orang yang dianggap mulia, itu harus mengkondisikan pakaiannya dengan sebaik mungkin, dengan khusyuk, dengan diam, dengan pakaian yang sopan. Fa'adhimul udhama ahaqqu bih. Dat yang paling agung ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berhak untuk dilakukan adab-adab tersebut. Baik dari sisi sikap, diam, khusyuk, ya, dalam sisi berpakaian, nah, itu juga bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada komen terlalu cepat dalam menyampaikan atau kita harus santai atau bagaimana? Gimana Kak Bagus? Alhamdulillah Hadir? sudah jelas. Terlalu cepat atau kurang cepat? Lebih santai sedikit boleh, Ustaz? Iya, Oke, lebih santai sedikit. Baik. oke. Bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin juga ini perlu diperhatikan ya. Kadang kita nggak memperhatikan. Seorang muslim perlu tahu yaitu ketika dia buang hajat, dia jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, para sahabat ketika pergi ke suatu negara, mungkin daerah-daerah yang jarang dakwahnya, menjumpai kloset, jamban itu menghadap kiblat. Akhirnya disuruh oleh Nabi SAW agar miring. Bagaimanapun kondisinya, ketika klosetnya itu menghadap kiblat atau membelakangi, atau kita saat bertamu, kemudian izin ke kamar mandi, menjumpai jambannya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka kita harus berpaling. Ya, kita harus berpaling. Maka ini juga fikih yang perlu diperhatikan bagi seorang muslim. Rumah seorang muslim itu berkriteria. Kriteria ya, tidak ada anjingnya, kemudian tidak ada gambar-gambarnya gitu ya, tidak ada gambar-gambarnya bernyawa, tidak ada patungnya. Ini juga nasihat juga ya. Kalau majang perhiasan jangan patung-patung kecil. Kadang kita nggak sadar. Mungkin orang tua kita kali ya, patung-patung kecil gitu kita beli apa namanya souvenir itu ternyata bentuknya patung. Itu harapnya diambil untuk disimpan. Ya, kalau nggak butuh sudah mungkin dikubur saja ya. Ya. Nah, yang menjadi perhatian juga ketika kamar mandi jambannya ini ya, kalau bikin rumah ini juga harus tahu yang bikin. Kalau rumah kita tentunya jangan sampai menghadap kiblat, ya, jangan sampai membelakangi kiblat seperti itu. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah sudah selesai ya. Yang terakhir taat kepada utusan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita sambung adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi ada berapa itu? 9 ya yang kita catat tentunya. Adab kepada Allah nomor satu. Ya, nomor satu. Jadi sebelum kita hablum minan nas, hablum minallah harus diperbaiki. Jangan sibuk baik sama orang lain, tapi ibadahnya berantakan. Ya, nggak pernah istighfar sama sekali, nggak pernah baca Quran, nggak pernah hubungan dengan Allah tidak pernah terjalin. Ya, menangis karena Allah tidak pernah. Tapi kalau menangis karena kekasih seringkali. Menangis karena nggak punya duit, ya seringkali. Tapi menangis karena Allah Subhanahu wa taala banyak dosa, kemudian hati kita terlalu keras, ya. Banyak kewajiban-kewajiban yang tidak terjalankan dengan baik. Ya, jadi mata yang tidak tersentuh oleh api adalah yang mata yang menyendiri yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini membantu kita membentengi diri kita dari api neraka adalah diantaranya bagaimana kita menyendiri ya dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ya cari waktunya. Ya mungkin tengah malam atau sebelum subuh atau pas naik motor sendiri ya. Itu juga bisa ya berusaha menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kedua. Ini nggak pakai break-break segala ya, langsung terus ya. Baik, yang kedua adalah adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor nomor satu ya dari makhluk yang harus kita berusaha beradab kepadanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti orang tua kita, gitu ya. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang perlu kita menjaga adab kita kepada beliau. Yang pertama adalah membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau ya dalam masalah agama. Semua benar dalam masalah agama. Di masalah dunia terkadang Rasulullah istihad. Suatu hari suatu hari Nabi melihat para sahabat naik naik pohon korma ya, pohon korma. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu apa namanya melakukan penyerbukan. Ya, jadi pohon korma itu harus dibantu untuk perkawinannya itu harus dibantu seperti itu, harus dinaik, naik kemudian dibantu. Nah, agar hasilnya maksimal. Kata Nabi, ngapain seperti itu? Biarin aja, kan nanti kawin sendiri. Ya, nanti kan ada angin dan seterusnya nanti bisa terjadi pembuahan sendiri seperti itu. Ya, akhirnya para sahabat ngikutin. Akhirnya hasilnya nggak maksimal. Kemudian Nabi SAW, oh kalau gitu ya antum a'lam bi umur dunyakum. Kalau begitu, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Tapi dalam agama, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, dalam agama yang disampaikan oleh Nabi adalah benar. Jadi kita harus mengikuti dan mengimaninya. Kemudian juga tidak hanya dalam hati, juga ketaatan kepada beliau, ya, ketaatan kepada beliau, kepada ajaran yang beliau sampaikan. Jadi sunnah di sini tidak hanya sunnah yang menurut secara hukum, tapi sunnah adalah petunjuk untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang yang malas menjalankan sunnah, alasannya macam-macam itu kan sunnah. Ya, jadi perlu diperhatikan ketika orang tidak mengindahkan petunjuk Nabi, dia akan melakukan petunjuk musuh Nabi. Ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan la tattabi'anna sunana man kana shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in law dakhara juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian nanti akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Kata Nabi, Nabi bukan memberi motivasi, tapi Nabi menghabarkan kejadian manusia, umatnya di akhir zaman sudah lagi tidak mengindahkan
petunjuk Rasulullah SAW dengan alasan tadi. Ini kan sunnah, ngapain dilakukan? Nggak apa-apa ditinggalin. Iya. Satu jengkal demi satu jengkal, satu depa demi satu jupa. Kalau seandainya mereka, orang-orang terdahulu itu, ya, masuk dalam lubang yang kecil, kalian pun akan mengikutinya. Maksudnya apa? Dalam hal yang terkecil, kaum muslimin mengikuti petunjuk selain Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, Al Yahuda wan Nasara. Apakah yang dimaksud adalah petunjuk orang Yahudi dan Nasrani, wahai Nabi? Qala faman. Kalau begitu siapa lagi kalau bukan mereka? Ini perlu digarisbawahin bahwa bahwa petunjuk Nabi adalah jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan menuju surga. Jadi jangan difahami hanya sekedar jika dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau dia tinggalkan, akhirnya dia mengambil petunjuk selain dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya potong rambutnya seperti orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir, mengikuti tren orang-orang kafir dan seterusnya dia ikutin. Ya, yang seharusnya petunjuk Nabi yang dipelajari, tapi justru dia mengikuti petunjuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga mendahulukan petunjuk beliau atas yang lain. Ya, tadi bagian dari ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah mendahulukan cinta beliau daripada cinta yang lain. Ini ada sebuah kisah ya di situ ya, ditampilkan kisah terjemah kisah dari sahabat ya menceritakan tentang percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Umar bin Khattab. Suatu hari diambil pegang tangan sahabat Umar bin Khattab. Ya, sahabat Umar bilang, wahai Nabi, saya cinta kepadamu kecuali kecuali cintaku terhadap diriku sendiri. Maksudnya, aku sangat mencintaimu, wahai Nabi, kecuali aku lebih mencintai lagi terhadap diriku sendiri. Jadi sahabat Umar ini menyampaikan, aku mencintai diriku, kemudian seakan-akan ya ahlan wa sahlan. Kemudian kepadamu, wahai Nabi. Kemudian la ya Umar, gak kayak gitu ya Umar, gak boleh kayak gitu. Kemudian baru Umar menyampaikan, aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri, wahai Nabi. Al-an ya Umar. Sekarang ya benar seperti ini, wahai Umar bin Khattab. Jadi di antara adab kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita mendahulukan cinta beliau kepada beliau daripada cinta yang lain. Yang terakhir adalah menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Jadi kalau dalam hal apapun Rasulullah memberikan contoh yang baik. Seorang suami, Rasulullah adalah suami yang soleh. Seorang pemimpin, Rasulullah adalah pemimpin yang sukses. Seorang tentara, prajurit, Rasulullah adalah pemimpin tentara. Ya, semuanya. Rasulullah adalah qudwah. Ya, Rasulullah adalah contoh. Nanti perlu dipelajari ya. Ada buku kecil yang berjudul Sehari Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, adab dalam keseharian, adab sendiri ya untuk kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Ya. Terkadang orang tidak punya prinsip ya dalam hidupnya. Maka kita sarankan bahwa setiap kita harus punya masyru'ul hayah. Ya, masyru'ul hayah itu apa? Masyru'ul hayah adalah proyek kehidupan yang besar yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bisa difahami ya, masyru'ul hayah. Jadi proyek kehidupan. Jadi kita punya cita-cita dunia yang besar, yang kita sukses dunia dan sukses akhirat. Kalau bisa ya ada proyek itu ada nilai pahalanya, gitu ya. Ini mungkin bagian dari proyek ya. Hawari Academy bagian dari proyek. Mungkin proyeknya lebih besar daripada itu.
mengundang asatidah nasional yang mungkin bisa ditampilkan sehingga manfaatnya akan lebih besar. Itu bagian dari proyek Masyru'ul Hayah. Ya, jadi penting sekali karena kadang orang hidup ini tidak punya tujuan, tidak punya proyek, tidak punya cita-cita yang dia harus kejar, ya, dia harus selesai sebelum meninggal. Jadi jangan sering mencari motivasi, tapi jadikan tujuan itu menjadi sistem. Apa maksudnya? Kalau kita punya tujuan yang besar, kemudian coba dipecah-pecah menjadi kecil. Pecah-pecah menjadi kecil, dan yang kecil itu dilakukan oleh kita setiap harinya. Anggap saja kita punya proyek ya, hatam Quran dalam hidup 1000 kali. Mungkin terbayang ya, 1000 kali itu kira-kira berapa lembar ya? Ya, ahlan wa sahlan. Mikrofonnya bisa dikondisikan. Tadi bantu Kak Bagus. Nah, baik lanjut ya. Iya. Jadi ada orang yang punya proyek dalam hidupnya menghatamkan Al-Quran 1000 kali. Kadang orang proyeknya proyeknya menyantuni miskin 1000 kali. Boleh juga gitu ya. Boleh juga. Bagus juga. Tapi ada proyek-proyek yang bernilai ibadah, bernilai agama, ya, terlebih menyebarkan kebaikan orang lain juga itu sangat bagus sekali. Nah, kita ambil contoh nih, satu contoh. Contohnya apa sih Masyru'ul Hayah, proyek kehidupan itu yang bisa kita lakukan sehingga kehidupan kita nggak kosong adalah contohnya bisa menghatamkan Al-Quran 1000 kali dalam hidupnya. Ada bapak-bapak yang akan meninggal, tapi anak-anak sedih. Disebutkan dalam sebuah buku ya. Sedih. Kemudian kata ayah yang mau meninggal, gak usah sedih, ngapain sedih. Saya di tempat ini sudah menghatamkan Al-Quran 1000 kali. Jadi luar biasa. Gitu ya. Jadi itu termasuk sukses Bapak itu. Bisa memenuhi proyek beliau bahwa menghatamkan 1000 kali selama hidup, dia luar biasa. Predikat yang sangat luar biasa. Ini proyek-proyek seperti ini perlu dimunculkan ya bagi kita semuanya. Jadi bahwa kita di rumah itu nggak bengong gitu, ngapain di rumah gitu. Jadi nggak ada kegiatan gitu ya. Ya, jadi mungkin kita proyek juga ya, buku-buku kan banyak ya. Eh, menghatamkan buku 1000 judul, 1000 jilid gitu ya. Nah, itu bagian dari proyek ya. Atau membangun markas dakwah buat kaum muslimin, itu bagian dari proyek. Jadi proyek kehidupan adalah sebuah cita-cita mulia yang membawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun juga proyek tentang duniawi juga boleh, punya supermarket itu boleh aja. Tapi jangan lupa proyek kehidupan kita juga ada yang bernilai pahala dan itu sebagai wakaf kita ketika kita meninggal kita akan mendapatkan transferan pahala ya selama proyek itu masih berjalan seperti itu. Ini penting sekali. Kemudian berikutnya sampai mana tadi ya? Ya, baru mulai ya, baru mulai. Adab keseharian gitu ya, adab keseharian. Apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri dalam sehari-hari, baik muamalah kita sendiri atau dengan orang lain. Pertama adalah ketika bermuamalah kita selalu bersikap baik, sekalipun orang lain itu buruk. Gitu. Jadi termasuk bagian dari prinsip hidup. Jadi orang lain buruk terserah, karena akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kita tidak. Di dalam kamus kita jangan nyontek kamus orang lain. Ya, jadi ketika kita hidup kita ada project sendiri, ya, ada tujuan sendiri, ada cita-cita mulia sendiri. Nggak usah ngikutin cita-cita orang lain. Orang lain
ke sana, shopping ke sana, kemari, biarin aja. Jangan ikut-ikutan. Orang Muslim punya prinsip, punya masyru'ul hayah yang berbeda. Kemudian yang kedua, kali ini orang ya ketika ada orang yang salah, ada orang yang usil, sudah wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Ini mulia. Jadi orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, kata Allah, yang pertama, dia adalah orang yang diberi kesabaran oleh Allah, dia adalah orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala tentunya, ya. Yang paling besar pahalanya adalah orang yang sangat sabar. Yang kedua, menjawab salam, ya, dengan cara yang lebih baik. Jadi ketika ada orang baik, kita jangan kalah baik. Gitu. Itu prinsip dalam hidup. Itu adab kita. Ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kita lebih baik jawabannya. Seperti itu. Jadi, fastabikul khairat. Jadi seorang muslim ketikanya adalah dalam hidup selalu ingin menjadi orang baik dan lebih baik. Ya, ketika ada orang baik kita termotivasi. Itu namanya ghibtah ya, ingin gitu. Jadi hasad yang dibolehkan. Ketika ada orang, oh bagus banget ya ngajinya, saya pengen kayak gitu. Bukan berniat agar pita suaranya hilang, nanti ngajinya rusak, tidak ya. Tapi, oh saya bisa pengen ngaji kayak gitu. Ada orang bisa baca tulisan Arab, oh saya pengen juga kayak gitu. Ya, jadi selalu termotivasi dalam kebaikan. Ya, tidak mau kalah dalam kebaikan. Kemudian juga ketika masuk rumah milik orang lain harus izin, ya. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu. Tastanisu ay tastakbinu. Nah, adab juga ketika kita bertamu, nah kita juga izin, ya, memakai barang juga izin. Nah, ini juga suatu hal yang kecil tapi remeh dan sebetulnya mengotori hati kita. Biasa menggunakan barang orang lain tanpa izin. Kalau di pondok namanya gosok, ya, tiba-tiba mau ke masjid jalan sendalnya hilang, ya, sendalnya hilang, dan yang make nggak merasa, itu salah dan itu mengotori hati. Kalau itu menjadi kebiasaan, ya, pakaian orang lain diambil, sendal diambil, jadi kebiasaan mencuri, jadi akhirnya terbentuk meremehkan dosa. Dan yang kedua adalah kebiasaan dia mencuri, mengambil barang orang lain. Kecuali sudah ada janji, ya, sendalmu sendalku, nah silahkan kalau ada prinsip seperti itu. Ya, baik, berikutnya tidak menyakiti hati orang lain ketika berbicara. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ketika ngomong itu bukan orang yang menyakiti hati orang lain. Iya, jadi kita juga harus hati-hati ketika berbicara. Jangan sampai pembicaraan kita itu bukan membawa manfaat, malah justru menyakiti hati orang lain. Ini jangan, ya, hati-hati karena nanti di akhirat akan ada kisos, akan ada orang akan menuntut kepada kita. Mungkin kita nggak sadar, tiba-tiba di akhirat ada yang mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya menuntut orang itu. Kenapa? Kalau dia ngomong itu suka nyakitin hati saya. Nah, itu pahalanya akan dicengklong, akan diberikan kepada orang yang tersakiti. Ya, fahal yukabbun nasu ala manakhirihim illa hasadu alsinatihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang dilempar oleh para malaikat ke dalam neraka jahanam, tersungkur, jatuh dulu kepalanya, mukanya, baru kakinya. Itu adalah kebanyakan di antaranya adalah hasil panen dari lisannya. Ya, maka orang yang bisa menjaga lisannya dan orang yang bisa menjaga kemaluannya, kata Nabi, adman lahul jannah, saya akan jamin dia masuk surga. Tidak merendahkan mereka, ya, seorang muslim, ya, jangan mudah merendahkan muslim yang lain, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ya, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi kita fokus untuk berbuat baik dan memperbaiki diri kita. Fokus. Fokus itu. Jangan jangan fokus melihat keburukan orang lain atau fokus merendahkan orang lain. Nah, kita nggak perlu, ya. Hidup ini sekali, tidak main-main. Tidak boleh main-main. Semua harus jalani dengan serius, sekalipun harus santai, ya, kurang santai. Baik, berikutnya adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Juga perlu dipraktekin ya dalam kehidupan. Nah, kadang orang tua kita remehkan, anak kecil kita tidak menghormati haknya. Ya, suatu hari Nabi di pertemuan umum, kemudian makan-makan gitu ya. Samping kanan ada anak kecil, samping kiri ada anak dewasa, orang tua. Nabi selalu mendahulukan yang kanan. Dan kebetulan yang kanan itu adalah anak kecil. Kemudian Nabi minta izin kepada anak kecil itu, boleh enggak aku mendahulukan yang lebih tua? Silahkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang seperti itu. Jadi anak kecil pun punya hak. Ya, anak kecil pun punya hak seperti itu. Ya, ahlan wa sahlan yang baru bergabung bisa kita lanjutkan ya kajiannya. Kemudian, ini tidak suka nongkrong di pinggir jalan tanpa mengetahui hak-hak hakut tarik orang yang lewat di pinggir jalan dia punya hak. Iya kumwal julus habit turqat kata Nabi, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, kemudian para yang ditegur itu mengatakan malana min majalisina min budd. Kita nggak ada tempat lain wahai Nabi, tempat nongkrong kita hanya di sini, kebetulan di pinggir jalan gitu. Wa ma abaitum illa dzalik fa'atu haqqut tariq haqq. Kalau kalian nggak ada pilihan lain, maka berikan hak orang yang lewat. Dan para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa hak orang yang lewat wahai Nabi? Kemudian Nabi menyebutkan ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil. Orang yang lewat itu pertama selalu dilihat, apalagi dia terbuka auratnya dan seterusnya. Kemudian wakaful ada gak usil, jangan usil. Ya, jangan usil. Ya kadang orang usil gitu, lempar daun pisang, kulit pisang kayak gitu biar jatuh. Nah, ini disampaikan oleh Nabi SAW. Wakaful ada, tahan, jangan menyakiti orang yang lewat. Waradus salam dan menjawab salam. Ya, menjawab salam. Kemudian al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Jadi kalau di jalan itu ada yang mungkar harus dicegah. Kalau ada yang perlu diberi nasihat harus disampaikan seperti itu. Ini adalah hak ya bagi orang-orang yang duduk di pinggir jalan. Kemudian bersikap pemurah ketika jual beli. Ya, seorang muslim juga punya sikap yang baik ketika dia melakukan transaksi. Ya, transaksi itu akan wajib. Ya, dalam satu hari ini kalau dihitung transaksinya sudah berapa kali transaksi kan banyak sekali. Ya. Kadang minjem, kadang beli, kadang apalagi nyewa, kadang gadai, macam-macam transaksi. Itu Rasulullah SAW menyampaikan, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seorang bersikap mudah ketika dia membeli, ketika dia menjual, dan ketika dia menagih hutangnya. Ya, dia bersikap bijak dan dia baik, ya, dia baik ketika dia bermuamalah, ya, entah dia menjual atau membeli,
atau dia menagih hutangnya, menagih haknya dari orang lain. Tidak mendiamkan mereka lebih dari 3 hari, ya ini juga ya. Jadi seorang muslim juga ketika benci kepada seseorang, ya tidak boleh terlalu. Ya, kalau terlalu hati kita akan tergerogoti dengan kesedihan. Jadi ingat bahwa kita harus punya prinsip bahwa kehidupan ini sekali. Ketika kita terlarut dalam kesedihan karena ada orang lain yang menyakiti hati kita, kita harus segera hilangkan kesedihan itu. Bagaimana caranya? Kita skip, kita delete ya kejadian itu, kita lupakan. Bagaimana caranya? Dengan mengisi waktu dengan yang lebih menyenangkan, atau bersama keluarga, atau membaca, atau mendengarkan motivasi dan yang lain. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai berdiam kepada teman atau ya seseorang lebih dari 3 hari, nggak boleh. Yang terbaik kata Nabi, man yabda'u bis salam. Yang terbaik dari keduanya adalah yang membuka dulu, menghentikan boikot ya muamalah itu kepada temannya. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih kepada mereka ketika berbuat baik, ketika mereka berbuat baik kepada kita. Ini sepele ya, tapi ini hal yang penting. Nah, kalau kita nggak terima kasih kepada orang yang dijadikan oleh Allah sebagai perantara rizki, ya maka kita juga nggak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berarti itu adalah bagaimana etika-etika seorang Muslim dalam kesehariannya. Tentunya ini ketika bermuamalah dengan orang lain. Tadi kita sebutkan bagaimana dia etika dengan dirinya sendiri. Itu suatu hal yang sangat penting sekali ya. Ada proyek kehidupan, ada mengisi waktu dengan suatu yang bermanfaat, itu harus seorang muslim. Ya ibu-ibu di rumah jangan bengong, apa yang dilakukan? Di rumah ada buku, ada dengerin ceramah, ada ngepel, ada ya ngatur bunga dan seterusnya. Itu gak boleh berhenti. Cari kegiatan yang menyenangkan. Ya biar rumahnya selalu indah. Suami pulang, beda lagi pemandangannya. Besok lagi pemandangannya beda lagi. Jangan bengong. Banyak hal yang harus dikreativitaskan ya. Hidup itu akan menyenangkan dengan kreativitas. Nah, ini sangat penting sekali, hidup di era digital ya. Semuanya serba digital ya. Beli digital dan seterusnya. Ya. Yang pertama, suatu hal yang harus dijaga adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak disebutkan dalilnya, waktunya nggak cukup ya. Waktu nulisnya maksudnya. Baca ini tidak minta untuk disebarluaskan terlebih dahulu karena penulisannya belum selesai. Yang pertama, di era yang serba digital ketika kita menggunakan, nah itu kita berusaha menjaga diri bahwa Allah mengetahui kita. Ya, Allah selalu mengetahui kita. Yang kedua, menjaga agama dan adab. Jaga agama dan adab. Karena kita sering terjun di dunia digital, akhirnya waktunya habis, nggak nuntut agama, nggak belajar agama, nggak ngaji, habis waktunya. Ya, boleh berdigital boleh, tapi agamanya jangan sampai dilupakan. Ya. Yang kedua, menjaga adab. Ya, dijaga adabnya dengan terkadang dengan dunia digital ini kita ngobrol sama orang tua kurang sopan. Ya, stiker-stiker ini ya mungkin ini menjadi nasihat. Stiker-stiker ini sebaiknya jangan dikirim ke ustadz, jangan dikirim ke guru, jangan. Karena itu nggak ada sopannya stiker itu. Terima kasih, Jos, oke, ya, dan seterusnya. Itu kata-kata yang tidak ada sopannya sama sekali. Ya, yang tidak ada adabnya sama sekali. Gurunya mengatakan oke gitu, kemudian dia jawab oke juga. Meskinya dia
muridnya jangan pakai stiker, tapi gurunya pakai stiker boleh. Jangan bilang nggak adil ya, karena memang adabnya bawah ke atas. Ya, ke suaminya juga kayak gitu, jangan pakai stiker, nggak sopan ya. Ya, harus pakai bahasa yang ada sayangnya, ada masnya, ada abangnya kan gitu ya. Dengan ayahnya ya bi, ya itu harus disisipkan. Kalau pakai stiker kan ada nggak? Ya kan nggak ada biasanya. Ya, nah, ini bagian dari adab. Jadi dunia digital menjadikan orang kehilangan akhlaknya, kehilangan agamanya. Ya, kehilangan agamanya yang ya mohon maaf perempuan kadang live gitu ya, live kemudian tidak menutup auratnya, rambutnya kelihatan gitu. Jualan di TikTok itu berlarut-larut malam dan seterusnya, waktunya habis. Dan dia tidak menjaga agamanya, dia nggak menutup aurat, ya dan seterusnya. Kemudian menggunakan alat digital untuk yang bermanfaat, ya. Yang bermanfaat terlebih yang bisa mendatangkan pahala ya. Kalau kita bisa bikin flyer-flyer Islam, ya itu bisa bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan. Menggunakan waktu, mengatur waktu dengan baik, nah, tentunya sangat penting sekali ya. Jangan sampai tadi habis dengan kegiatan yang berdigital ya, memang cukup mengasihkan ya, tapi akan memakan waktu yang sangat banyak. Kalau seandainya kita baca buku aja 1 hari setengah jam, luar biasa. 100% ilmu. Ya. Sekalipun ya berdigital untuk dengan tujuan dakwah juga bernilai. Tapi akan lebih sangat bernilai kalau kita punya waktu membaca setiap harinya. Membaca tafsir, membaca atau dengerin ceramah, terus sampai habis itu. Jadi kalau dengerin ceramah itu diharapkan mencari yang silsilah, mencari yang ensiklopedi, yang ada pembahasannya yang urut gitu ya. Kayak Riyadhus Shalihin mungkin didengarkan dari Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri dari awal sampai akhir gitu. Sejarah Nabi dari Ustadz Khalid Basalamah dari awal sampai akhir gitu. Didengerin, dituntasin gitu. Kalau baca juga seperti itu. Jangan, tidak dianjurkan belajar agama tematik, tidak dianjurkan. Comot sana, comot sini seperti itu. Nah, kalau untuk hanya sekedar motivasi ya, tapi untuk belajar agama ya diharapkan untuk bisa uh, lebih runtut, waktunya sebentar lagi mungkin ya. Membatasi menggunakan alat komunikasi, menggunakan alat digital sebagai sarana belajar dan mengajarkan ilmu agama ini termasuk ya Hawari Academy ya. Menggunakan Zoom untuk belajar, mengajar dan ada nilai pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dalam menerima berita dan menyebarkan berita, kemudian tidak menyebarkan keburukan dan komentar yang tidak baik. Ya, ini ya. Kadang kita komentar-komentar, ada postingan, komentar itu ditulis malaikat. Komentar-komentar itu ditulis oleh para malaikat. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi jangan komentar yang menjelekkan gitu ya. Komentar-komentar yang buruk itu akan ditulis oleh para malaikat dan akan dimintai hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada adab satu lagi ya, kita sardun sari, yaitu adab untuk amal sehari-hari. Ini penting sekali ya, mengingat nikmat. Ya, satu hari ketika terbangun Nabi, alhamdulillah bangun lagi, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertaubat. Jadi jangan lupa dalam sehari buat diri kita sendiri adalah menghapus, mendelet dosa-dosa kita yang selalu kita lakukan dalam setiap harinya. Kemudian tidak panjang angan, tapi banyak berbuat. Ya, berimajinasi, ya boleh maksudnya, tapi jangan kosong dari amal. Amalnya dikuatkan. Kemudian selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di kegiatan apapun, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti orang lain dan membersihkan hati. Jadi hati kita dijaga selalu bersih gitu. Ada orang yang mengotori, bagaimana hati kita tidak
terkeruhkan oleh mereka. Menjaga lisan ya dan anggota tubuh juga menjadi prioritas bagi seorang muslim. Memperbanyak amal soleh, gitu ya. Memperbanyak amal soleh. Ya, jadi banyakin amal solehnya. Tidak ada kata bengong. Jadi bengong itu tidak disyariatkan. Ya, bengong itu tidak disyariatkan. Kalau berangkat kerja, banyakin berdoa, istighfar, mendoakan orang tua, dan seterusnya. Jangan bengong ketika naik motor. Memperbanyak amal saleh, kemudian tidak lupa dengan kematian dan menyiapkan bekal. Orang yang paling cerdas oleh Nabi SAW, ya, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad. Dan orang yang paling cerdas kata Nabi adalah orang yang paling ingat kepada hari yang kekal, kemudian yang paling mempersiapkan diri. Yang terakhir, sebagai penutup, udah habis ya waktunya. Sebagai penutup adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bagaimana akhlak kita diperbaiki. Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki rupa kami, ya, wajah kami, tubuh kami, maka perbaikilah akhlak kami. Terkadang orang cantik akhlaknya luar biasa, tidak cantik sama sekali. Orang ganteng tapi akhlaknya luar biasa. Naudzubillah. Maka kita diberikan rupa yang ganteng, ya, cantik. Jangan lupa berdoa, ya Allah, perbaiki akhlak kami sebagaimana engkau memperbaiki rupa kami. Kemudian juga doa yang terakhir, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang terbaik, ya, karena tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Ya Allah, jauhkan kami akhlak yang buruk, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk dariku kecuali hanya Engkau. Jadi semua hati perubahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal melakukan sebabnya. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita, ya, motivasikan pada malam hari ini. Jadilah manusia terbaik, jadilah manusia yang paling mulia, ya, orang yang paling mulia akhlaknya kepada Allah, ya, kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada tetangga, kepada guru, kepada diri kita sendiri. Jadilah manusia yang berakhlak. Orang yang berakhlak, kata Imam Ibnu Qayyim, unwanu sa'adatihi. Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa qillatu al-adabi unwanu syaqawatihi. Jadi akhlak yang mulia adalah tanda kebahagiaan seorang, ya, hatinya tenang, dia bertutur kata yang baik, ibadahnya juga khusyuk, tanda kebaikan, kebahagiaan seorang. Dan sedikitnya adab adalah tanda kesengsaraan. Dia ngapain gitu, dia nggak punya adab sama sekali. Ya, ini tanda kesengsaraan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, saya kembalikan kepada Kak Bagus, kepada moderator. Barakallah. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Farid Tamam LCMH atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Alhamdulillah, kita sampai di sesi tanya jawab, teman-teman. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa angkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal kota, dan pertanyaan. Nanti insya Allah akan saya bacakan untuk langsung dijawab oleh Ustadz kita pada malam hari ini.
Oke, teman-teman, ada pertanyaan seputar tema kita pada malam hari ini? Oke, ada Umu Sanum, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, lah Ustaz, mungkin Umu Sanum lagi ngetik pertanyaannya. Untuk Umu Sanum jika ingin unmute untuk tanya dipersilahkan bisa dinyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya. Bismillah. Afan Ustadz, pertanyaannya cukup panjang di sini. Oh iya, nah Ustaz. Nah, silakan. Saya Sanum dari Malang, nggih. Saya mau bertanya terkait dengan adab kita kepada orang tua yang awam banget gitu loh Ustadz. Jadi orang tua saya itu kan qadarullah ya, yang ibu itu menikah dengan non-muslim. Blok 18 4 siapa? Terus apa beliau itu sebenarnya kalau dari sisi kebaikan duniawi itu baik banget ya gitu sama keluarga. Cuma kami itu kadang takut gitu loh. Eh, Pas ada kala beliau itu memberikan barang kepada kami sebagai apa? Sebagai rasa membantu gitu kan, membantu untuk cucu gitu. Terus tapi barang itu didapat dari kredit riba gitu. Kami sudah menolak dengan tegas bahkan sempat juga blokir-blokiran gitu loh. Tapi pada akhirnya beliau tetap memaksa gitu sampai kita itu benar-benar di level yang kayak ya Allah kami benar-benar apa nggak condong ke situ apa sih maksudnya. Jadi kayak nggak ini benar-benar mengingkari itu dalam hati gitu, levelnya itu sampai di situ gitu, karena kayak berat banget gitu loh Ustadz, untuk kan sering kali itu kita sudah sampai debat sampai lost kontak juga beberapa bulan gitu. Intinya itulah, jadi kadang kami takut juga dari situ gitu, takutnya menjadi salah satu saksi hukum ribawi itu loh Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Baik, Ustaz. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Umu Sanum. Ya, terima kasih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua ya dari sesuatu yang mungkar. Jadi yang menghadiahkan ini siapa ini tadi? Ayahnya, Ustaz. Ayah ya, ayah yang non Muslim belum masuk Islam. Iya, Ayah tiri Ustadz. Jadi ayah bapak tiri. kalau Oh kalau ya, bapak saya kandung itu Muslim. oh iya iya iya. Sudah meninggal ayah. Ayah dua-duanya masih hidup. Cuma sekarang beda tempat, yang ibu sama ayah yang baru itu di Hong Kong dan ayah saya kandung di kampung, tetap di Malang. Oh iya. Jadi yang memberi hadiah yang di Hong Kong. Iya, Iya. Jadi pertama memang Muslim punya prinsip bahwa kita selalu baik. Ya, prinsip selalu baik dan makan yang baik. Karena itu kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi prinsip kita. Orang lain tidak baik, kita pun berusaha untuk menjadi
orang baik. Ya, sekalipun juga jadi tadi ya, kalau seandainya apalagi mungkin masih dalam lingkup keluarga, ya, sekalipun kita harus menolak, kita juga harus menolak yang baik. Ya, tidak perlu mungkin menjadi catatan ya, tidak perlu menjadi perdebatan dan seterusnya, tidak. Jadi kita punya prinsip, disampaikan aja bahwa kami tidak menerima ini dan itu. Kalau seandainya kita dipaksa menerima, bisa kita istilahnya kalau itu tahu betul-betul ya baik, bisa kita salurkan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tetap ya, ya tetap kalau dia apa namanya eh, memaksa kita, maka kita tidak sebaiknya kita harus berdebat, kita tidak sebaiknya untuk apa namanya harus lost kontak dan kita harus blokir dan seterusnya. Saya kira tidak seperti itu. Ya, sekalipun ada hal yang harus kita ingkari, tapi dalam kaulan hasanan itu harus menjadi prinsip kita. Wakulu berkatalah dengan ucapan yang baik. Itu ya yang menjadi sebuah prinsip kita dalam hidup kita. Apalagi mungkin kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, itu sangat perlu dijaga. Nah, bisa jadi itu menjadi dakwah kita ya, menjadi dakwah kita dengan tutur kata yang baik, ketika kita jelaskan dengan ilmiah, dengan cara yang baik sesuai dengan penjelasan yang baik, maka itu menjadi apa namanya perhatian bagi yang bersangkutan. Ya, kalau seandainya dipaksa diterima, kalau kita meyakini itu istilahnya haram, maka kita bisa salurkan sesuai dengan ketentuan. Ya, kita salurkan sesuai dengan ketentuan. Mungkin bisa untuk jalan umum dan seterusnya ya. Sumur umum atau jalan umum atau yang memang itu tidak digunakan untuk manfaatan pribadi seperti itu. Jadi tetap saja kami berikan apa namanya motivasi ya, seorang muslim baik dan selalu berusaha berbuat baik sekalipun orang lain tidak baik ya, terlebih dalam lingkup keluarga yang punya hubungan keluarga dengan kita, maka kita harus berusaha selalu berkata berkata baik seperti itu ya. Sekalipun tadi ada berat seperti itu, maka kita harus selalu berkata baik saja, tidak usah harus apa namanya kita harus keras suara, kita harus berdebat, tidak usah. Ya, kewajiban kita adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri dan menyampaikan kebaikan untuk orang lain. Itu aja mungkin ini sebuah masukan ya. Bisa jadi mungkin tidak jawaban tapi ini sebuah masukan dan kita harus menjadi orang yang selalu baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya Umi Hanum bisa ya itu menjadi motivasi dari kami. Wallahu a'lam. Oh ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Insya Allah jelas nggih, Ummu Hanum, insya Allah. Baik, untuk penanya yang lain, peserta yang lain yang ingin bertanya. Kolom chat. Sebentar, Ustadz. Hmm. Eh, ngobrol satu. Ustadz ada pertanyaan di kolom chat Ustadz, Afwan.
Gimana? Anda yang baca? Iya, iya. Anak-anak saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh, iya. Bagaimana Iya. cara didik anak-anak agar sejak kecil terbiasa dengan adab yang baik menurut Islam, Ustaz? Iya. Bagaimana mendidik anak sejak kecil? Agar terbiasa dengan adab yang baik menurut Islam. Iya. Sebetulnya sudah ya, sudah dijawab ya. Nah, Ustaz. Iya. Iya. Jadi anak itu suka menirukan. Ya. Anak itu suka menirukan. Jadi sebetulnya dia belajar dari apa yang dia lihat. Maka yang pertama yang menjadi guru adalah orang tua. Yang menjadi guru bagi anak adalah orang tua. Ketika ditanya bagaimana sejak kecil anak itu bisa beradab sebetulnya, bagaimana ketika anak kecil itu kita menjalankan adab-adab di depan anak-anak kita. Ketika kita selalu berkata keras, maka dia akan berkata keras. Kalau kita makan dengan tangan kiri, dia juga akan makan pakai tangan kiri. Kalau kita makan sambil berjalan, kita juga akan dia akan makan sambil berjalan. Seperti itu, simpel sekali. Maka bagaimana kita sebagai orang tua, kita di rumah itu beradab, berakhlak. Jadi ketika kita di rumah bukan berarti kita tidak apa namanya, tidak ada batasnya. Tapi justru di rumah itu ada murid yang selalu apa namanya memperhatikan kita. Itu anak-anak kita ya. Mungkin yang belum punya anak ya, mungkin yang diajarin adalah istrinya ya, yang diajarin adalah istrinya. Tapi kalau ketika sudah punya anak, maka semua harus dihati-hatikan. Jadi sikap kita harus hati-hati karena mereka sedang belajar langsung dari gerak-gerik kita. Nah, itu simpel sekali jawabnya ya. Karena anak ini adalah sukanya muhakah. Muhakah itu jiplak gitu ya. Anak kecil nggak perlu bertanya ilmunya bagaimana. Tapi ketika ada orang itu melakukan sesuatu, maka dia akan tirukan. Nah, itu yang simpel ya, bagaimana mengajari anak sejak sejak kecil. Jadi nggak usah dijelasin ketika apa namanya makan pakai tangan kanan. Tapi kalau kita sudah makan pakai tangan kanan, itu adalah pendidikan bagi anak kita seperti itu. Ketika juga pakai baju rumah yang menutup aurat dan seterusnya yang sewajarnya, maka juga pendidikan bagi anak-anak. Jadi pakaian ibu akan dicontoh oleh ibu anaknya, pakaian ayah juga akan dicontoh oleh anak putranya seperti itu. Jadi itu simple ya cara mengajari anak kita bagaimana mereka terbiasa beradab saja sejak kecil tanpa kita harus nguar-nguar dan seterusnya, maka itu yang at-tarbiyatu bil bil amali ya, itu akan lebih lebih mengena. Itu pendidikan dengan praktek di rumah untuk sehari-hari, itu adalah pendidikan terbaik mendidik anak kita agar kita beradab. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Insya Allah jelas. Kami Ya, persilahkan wa untuk para iyyakum wa peserta jazakum. untuk bertanya. Kami kasih kesempatan untuk satu peserta kembali. Satu peserta lagi. Oke, mungkin bisa angkat tangan terlebih dahulu atau langsung bertanya atau tuliskan di kolom komentar. Kami masih memberikan satu kesempatan lagi untuk para peserta.
Baik, teman-teman. Mungkin ada lagi? Baik. Baik, teman-teman. Insya Allah waktu sudah menunjukkan pukul 9.12. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, tiba saatnya kita di sesi spesial, Ustadz. Iya. Yang ditunggu-tunggu Ya. para peserta. Kita ada challenge time, Ustadz. Challenge gitu. Nanti insya Allah Ustadz akan memberikan soal terkait materi kajian pada malam hari ini. Nah, nanti peserta dengan jawaban tercepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia gitu. Insya Allah nanti soal akan dikirimkan melalui link di grup WhatsApp kajian. Kemudian batas waktu untuk mengerjakan sampai hari Ahad tanggal 24 Agustus 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 pagi ya teman-teman ya. Silakan disiapkan diri masing-masing. Semoga Allah memudahkan kita semua gitu. Alhamdulillah, demikian rangkaian kajian online pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, Ustadz Muhammad Farid Tamam, LC.MH Hafizahullah Ta'ala. Kemudian seluruh peserta yang sudah menyimak dengan penuh antusias, serta media partner yang telah mendukung jalannya acara ini, yaitu ada @Zenatunisa, ada @berbagiKebaikan.21, ada @Kajian Jogja, ada @Little Dreams, ada @Ahwat Creative Project, ada @Ahwat.Ataf @Tashik, kemudian ada @mismaiba.id, ada @sabilul.jannah, ada @Wuling Mengaji Official, ada @Salaful Muslimah, ada @Safari_dakwah, ada @Tajul.Quran, ada @Sharing Sister Fillah.idn, ada @Simal.Indonesia, ada Fatimah Hadining, ada @info.kajian_cilacap, kemudian ada @Abu Dafa, @Fahema Academy, @Skio Indonesia, ada @Wonogiri Mengaji, dan @Sleman.mengaji. Insya Allah seluruh peserta terverifikasi akan mendapatkan materi PDF serta kajian, rekaman kajian, serta e-sertifikat. Itu, Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terus pantau media sosial kami teman-teman supaya tidak tertinggal informasi program menarik ke depannya. Saya Bagus Marwanto mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam. Wajazakumullah khairan. Oh ya. Terima kasih Ustaz, mungkin bisa langsung live. Oke, jazakallah khairan. Barakallah. Baik, Ustaz.